Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu metode di dalam kajian sistem operasi, yaitu pemrograman linier. Nah, pemrograman linier jangan kalian artikan sebagai pemrograman komputer yang kaitannya dengan komputer, beda ya, beda jauh. Sama kayak program kerja himpunan mahasiswa itu nggak ada kaitannya dengan komputer ya. Jadi pemrograman linier di sini adalah memiliki maksud adalah suatu teknis atau cara perencanaan yang bersifat kuantitatif. Nih, bersifat kuantitatif. Kalau bersifat kuantitatif tentu menggunakan model-model matematika tentunya. Apa gunanya model matematika ini? Gunanya adalah dalam merumuskan kendala-kendala, mendefinisikan variabel, dan fungsi tujuan. Fungsi yang kayak bagaimana maksudnya di sini? Yaitu fungsi yang linier. Ya, namanya aja pemrograman linier. Jadinya bentuknya adalah pasti fungsi linier. Sehingga apa? Sehingga nanti didapatkan beberapa alternatif penyelesaian yang optimal. Kalau kaitannya dengan profit, ya berarti keoptimalannya adalah memaksimalkan keuntungan atau profitnya. Tapi kalau kaitannya dengan biaya, tentu adalah meminimumkan biaya serendah-rendahnya. Semua itu dilakukan tentu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari alternatif penyelesaian yang akan dapat menguntungkan kita sebagai seorang, misalnya kalau pengusaha ya, sebagai pengusaha gitu ya. Kita lihat seperti apa kaitan pemrograman linier atau program linier di dalam kehidupan. Kaitannya yang pertama adalah tentang kapasitas produksi. Menghitung jumlah barang yang kita produksi, barang apa aja yang kita produksi. Tentunya memaksimalkan profitnya kayak bagaimana. Meminimumkan biayanya, menekan pengeluaran, waktu tenaga kerja kayak bagaimana. Sumber daya yang terbatas, itu adalah efisiensi sumber daya. Distribusi marketingnya kayak bagaimana. Kita ngantar kemana dulu nih, kita masukkan kemana dulu nih produk kita. Nah, ini kaitan-kaitan yang berkaitan dengan kajian-kajian di dalam pemrograman linier. Nah, di dalam pemrograman linier ini ada beberapa metode. Yang pertama misalnya ada metode aljabar. Nah, pada kali ini kita ingin membahas pemrograman linier dengan metode grafik. Nah, ini ada roadmap pemrograman linier dengan menggunakan metode grafik. Kita lihat yang pertama, langkah-langkahnya yaitu menentukan jenis permasalahan program linier ini. Menentukan jenisnya, apakah masalah maksimalisasi atau masalah minimalisasi. Setelah udah kita tahu itu, yang kedua adalah kita mendefinisikan ubah keputusannya atau decision variabelnya. Tentu nanti ini kita definisikan, kita buat agar lebih mudah kita sajikan dalam bentuk tabel, ya. Berikutnya merumuskan model kendala, syarat atau batasannya. Kemudian menentukan syarat-syarat non negatifnya. Nah, nih. Setelah itu kita merumuskan mana yang menjadi fungsi tujuan atau sasaran kita atau objective function. Setelah kita sudah sampai langkah 4 ini, lalu kita mulailah menggambar grafik dari kendala-kendala tadi dan menentukan daerah-daerah yang visible. Itu nanti di dalam daerah itu ada batasan-batasannya. Nah, dari batasan-batasan itu kita cari alternatif kemungkinannya. Nah, setelah itu kita menghitung nilai fungsi dari titik-titik daerah yang visible tadi. Setelah itu kita pilih mana yang menjadi solusi paling optimalnya. Untuk lebih membumikan ini, tentu kita akan memberikan suatu studi kasus yang nanti dapat memudahkan kita. Seperti apa sih pemrograman linier dengan metode grafik ini? Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, kita lihat dulu model dasar pemrograman linier.
Nah, itu kaitannya ada maksimal, memaksimalkan, atau meminimalkan, atau meminimumkan. Nah, Z ini adalah kita sebut sebagai tadi fungsi objektif tadi, atau fungsi tujuan, atau fungsi sasaran. Nih, Z diberikan sini. C1, X1, C2, X2, dan seterusnya. C1, C2, C3 ini namanya koefisien. X1, X2, sampai Xn ini namanya variabel. Sehingga C1 ini biasa kita sebut sebagai apa? Sebagai koefisien dari X1, C2 itu adalah sebagai koefisien dari X2. Apa sih Pak gunanya C1, C2 sampai Cn ini? C1, C2, Cn ini yang namanya koefisien ini menggambarkan apa? Menggambarkan adalah seberapa besarkah pengaruh dari variabel-variabel X1, X2, dan X3. Semakin besar C1 contohnya ini, maka semakin besar pengaruh variabel atau indikator dari X1 ini. Nih, kita lihat. Berarti kalau dia negatif bagaimana ini Pak? Bagaimana kalau C1 ini negatif? Berarti kebalikannya, seberapa tidak berpengaruh C1 ini menjadi suatu indikator di X1 ini. Oke ya. Berikutnya, ini ada kendala-kendala. Kita lihat A1, X1, A1, dan seterusnya nih kayak begini. Oke, kalau persamaan linear seperti ini banyak, namanya berarti sistem. Berarti kita sebut yang ini sampai AM1X1 ini adalah sebagai suatu sistem persamaan linear. Ini apa maksudnya Pak? Ada lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan B1. Oke, kita lihat. Ada persamaan yang pertama nih yang paling atas. Bla 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 A11 X1. Misalnya ini kurang dari B1. Artinya apa? Artinya adalah bahwa B1 ini nanti adalah suatu angka, suatu konstanta yang maksimalnya adalah B1 ini. Berarti kalau lebih besar dari angka B1-nya, misalnya B1 ini 50, 51 tidak boleh. Dengan kata lain, nih kendala yang di sini dibatasi oleh besarnya B1, yaitu maksimal adalah B1. Dengan kata lain, maka dia adalah menjadi persamaan yang akan mencari solusi maksimum. Nih, kalau kurang dari sama dengan. Kebalikannya, kalau dia lebih dari sama dengan, misalnya A21, X1, A22, X2, sampai A2N, Xn lebih dari sama dengan B2, itu artinya apa? Itu artinya adalah B2 ini adalah nilai yang paling minimal. Yang lebih besar dari B2 ini berarti boleh. Dengan kata lain, pada kasus ini adalah kasus untuk mencari solusi optimal yang minimum. Sekali lagi, kalau kurang dari tandanya pertidaksamaan kurang dari ini pada model dasar pemrograman linear adalah untuk mencari solusi maksimal. Tapi kalau lebih dari sama dengan pada model dasar pemrograman linear untuk mencari solusi yang minimum. Oke, ini di sini sudah 1 dan 2. Ini namanya sistem persamaan linear, kendala-kendalanya. Sekarang yang ketiga ini apa Pak maksudnya? XJ lebih dari 0. Nah, ini maksudnya adalah setiap indikator variabel-variabel di sini, XJ ini indeksnya mulai dari 1, 2, sampai N, misalnya X1. Dia tidak boleh bernilai negatif. Dengan kata lain, kendala-kendala X1 tidak boleh diganti oleh suatu nilai yang negatif. Minimal penggantinya adalah 0. Apa maksudnya kalau pengganti 0? Kalau penggantinya 0 adalah sama saja di sini kita kalau karena pengalinya 0 berarti berapapun nilai koefisien dari sini misalnya A11 tidak berpengaruh sama sekali ya. Karena apa? Karena variabel indikatornya tidak ada. Mau dikali apapun ya tidak bisa. Ya kan? Oke, untuk lebih membumikan suatu yang abstrak ini kan sangat abstrak, kita ke contoh kasus. Nah, ini saya berikan contoh kasus maksimalisasi. Oke. Kasus maksimalisasi ini ya.
Seorang pengusaha makanan bahan olahan frozen memproduksi dua jenis makanan, yaitu sosis sapi dan bakso sapi. Ini kalian, nih, memproduksi sosis sapi, bakso sapi. Kedua jenis makanan tersebut dibuat dengan menggunakan campuran tepung, daging, dan telur. Untuk membuat sosis sapi dibutuhkan 250 gram tepung, 500 gram daging, 3 telur. Nah, ini artinya seperempat tepung, setengah daging, 3 telur. Untuk bakso 150 tepung, 600 daging, 1 telur. Nah, masing-masing bahan kita memiliki modal ini sebagai pengusaha. Tentu kalian memiliki modal awal yaitu 30 kilo tepung, 45 kilo daging, dan 195 butir telur. Sekarang kalau per packaging itu kita menjual sosis sapi 15.000 dan bakso 10.000, pertanyaannya adalah berapa keuntungan kita? Untuk mengetahui berapa keuntungan kita, tentu kita harus tahu berapa packaging kita, package kita buat sosis, berapa package kita buat bakso. Ya enggak? Dengan keterbatasan modal 30 kg tepung, 45 daging, dan 195 telur. Bagaimana caranya? Tentu langkah pertamanya sesuai dengan roadmap tadi, menentukan jenis permasalahan ini. Jenis permasalahannya sudah jelas adalah tadi memaksimalkan keuntungan. Yang kedua adalah kita mendefinisikan P ubahnya. Nih sekarang kita membuat variabel keputusannya, decision variable, dan model matematikanya dalam bentuk tabel. Oke, ini sosis sapi, bakso sapi, kapasitas atau sumber daya yang kita punya. Ada tepung, ada daging, ada telur, ada keuntungan. Nih, sini. Oke, untuk membuat sosis sapi dibutuhkan nih kayak gini, tepung, daging, dan telur. Sekarang yang kita ingin cari adalah keuntungannya. Berarti kita harus mencari berapa sosis sapi yang kita buat, berapa bakso sapi yang kita buat. Di sini kita misalkan contoh bahwa sosis sapi ini adalah sebagai X. X1 ini X2, atau biar lebih gampang kita misalkan ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Oke, saya orat-orat sedikit. Oke. Jadi di sini berarti yang ini adalah X ya, yang ini adalah Y. Oke ya. Berarti yang ini kita punya kapasitas maksimum 30.000 nih, 30.000. 30.000 ini tadi kan 30 kg, berarti ini 30.000 gram. Sehingga persamaan pertama yang kita punya adalah untuk membuat, berarti sini menjadi 250 X ya kan? Nih 250 tepung untuk membuat satu package ditambah 150 Y. Nah, sekarang maksimalnya adalah kita punya bahan atau modal 30.000. Berarti di sini kalau memaksimalkan tandanya kurang dari 30.000. Oke. Berikutnya untuk daging, misalnya sini daging, daging berarti sini 500 X, berarti 500 X ini ditambah 600 Y kurang dari sama dengan berapa? 45.000. Oke. Berikutnya yang terakhir untuk telur. Oke, berarti 3X nih ditambah apa nih? Y berarti kurang dari sama dengan 195. Oke, ini kita sudah punya SPL-nya, kita sudah punya sistem persamaan linearnya. Apa maksudnya linear itu, Pak? Yang namanya linear itulah pangkat dari variabelnya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Tidak perlu kita tulis karena pangkatnya 1. Apapun dipangkatkan 1 ya variabel itu sendiri. Kayak kita nggak perlu tulis ya. Jadi kita punya kayak begini. Nih, kayak begini. Ada yang kurang nggak? Ada. Yang kurangnya adalah
syarat-syaratnya kita harus buat juga. X itu harus positif atau non negatif nih, boleh nol. Y juga non negatif, artinya boleh nol. Kalau nggak boleh nol berarti boleh lebih besar daripada ini ya. Ini, oke. Kira-kira seperti inilah. Nah, ini sudah saya tuliskan syarat non negatifnya ya. Bisa ya buat kayak gini ya. Nah, ini 250 ini berarti ini untuk kajian apa namanya? Yang ini adalah untuk kajian yang pertama yaitu tepung. Yang ini tepung. Sini aja di kiri ya. Ini tepung. Oke. Yang ini adalah daging. Oke ya. Daging. Karena ini kan maksimal kita punya daging adalah 45 kilo. Yang ini adalah telur. Nih. Oke. Nah, jadinya ini adalah model matematika yang kita peroleh dari soal cerita tadi. Setelah kita punya model matematika fungsi kendalanya sudah kita definisikan, tentu kita ingin mengetahui tujuan kita kemana. Tujuan kita balik ke sini lagi. Berarti tujuan kita adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan keuntungan. Berarti kalau memaksimalkan keuntungan di sini, berarti yang kita cari berarti apa? Berarti Z, oke, sama dengan oke, per package sosis sapi itu harga 15.000, berarti 15.000 X ya kan, ditambah 10.000 package atau bakso sapi ini. Ini yang ingin kita cari nih, oke. Sudah saya tuliskan di slide berikutnya ya. Z max gitu. Seperti kita ingin mencari solusi optimal untuk memaksimalkan dalam hal ini adalah keuntungan. Oke, bagaimana caranya? Caranya nih kita lihat. Pertama adalah dari fungsi kendala yang pertama yang 250x tambah 150y kurang dari sama dengan 30.000 nih. Kenapa kita ambil x-nya ini sama dengan 0? Kenapa kita ambil x-nya ini sama dengan 0? Untuk memudahkan saja. Nah, kalau x ini kita ambil sama dengan 0, x sama dengan 0 ini kita substitusi ke sini 250 kali 0, 0 kan? Sisa 150y sama dengan 30.000. Sehingga kita perolehlah 200. Oke, di dalam penulisan diagram Kartesius bahwa X itu, absis itu selalu ditulis lebih dahulu ya. Berarti sini 0,200. Oke, karena X sama dengan 0, karena untuk membuat garis lurus minimal kita memiliki dua buah titik yang akan kita hubungkan tadi. Bagaimana maksudnya ini? Oke, misalnya kalau kita ingin membuat suatu garis lurus, nih, kita ingin membuat suatu garis lurus. Oke, di sini membuat satu garis lurus, misalnya titik ini, adalah 0,200. Untuk membuat garis, berarti kita harus punya titik lagi. Nah, titik ini tentu ada koordinatnya. Nah, kita bebas saja, pilih Y sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 120. Di sini 120,0. Kita belum menggambar di dalam diagram Kartesius dulu. Nah, untuk membuat garis linear, berarti kita harus menghubungkan minimal adalah dua buah titik. Berarti titik ini saya tarik ke sini kira-kira begini ya. Oke, ini gunanya kita mengambil dua buah titik nih. Boleh nggak lebih dari itu, Pak? Boleh. 3 mau 4, mau 1 juta boleh. Tapi kita mengambil solusi yang sangat minimalis untuk memudahkan pengerjaan kita ya. Oke, berikutnya hal yang sama juga kita lakukan pada kendala 2 dan kendala 3. Bisa nggak X ini kita ambil 1? Bisa, mau ambil 10 juga bisa. Tapi kalau kita ganti misalnya 1, di sini berarti 50 kali 1, 500. Ditambah 600Y sama dengan 45.000. Berarti nanti 600Y sama dengan 45.000 yang ini pindah ke ruas kanan. Menjadi kurangi 500. Kan ribet juga ngitungnya. Kalau 0 kan gampang. Udah, bilang aja 0. Oke ya. Kita peroleh dua titik juga di sini 0,75 dan 90,0. Nih, dua titik. Ini untuk kendala yang kedua. Untuk kendala yang kedua, kalau yang ini adalah kendala daging ya. Ini kendala daging, yang tadi ini adalah kendala tepung. Yang ini untuk kendala telur. Nih, kita juga mencari titik-titik koordinatnya 0,195 dan 65,0. Sehingga dari kendala 1, kendala 2, dan kendala 3 tadi,
yang ini kita bisa bentuk di dalam suatu grafik. Kita bisa buat grafiknya di dalam diagram Cartesius. Bagaimana caranya? Kendala satu tadi kita punya adalah 0,200 dan 120,0. Kita cari koordinatnya mana? Oke, 200,0. Nah, ini. Berikutnya 120,0 ini. Nih. Nah, dari sini kita udah punya dua buah titik. Kita hubungkan garis liniernya. Oke. Ini adalah garis linier yang kita peroleh dari kendala satu yang tepung tadi. Berikutnya untuk kendala daging kita punya 75,0, 0,75 dan 90,0. Oke, kita punya garis linier untuk kendala tepung pada garis warna ungu. Berikutnya ini yang merah kita punya titik 65,0 dan 0,195. Nih, kita punya titik yang warna merah berarti ini untuk kendala telur. Kita lihat dari ketiga garis linier ini. Oke, kita lihat dari ketiga garis linier ini. Ternyata ada titik potongnya nih, titik potong. Oke. Nah, yang mana biasanya titik potong itu adalah suatu alternatif solusinya. Mana lagi alternatifnya selain titik potong ini? Ya ini. Ya ini. Karena tadi ada lebih kurang dari sama dengan, berarti daerahnya yang diarsip secara bersama-sama dari ketiga buah garis linier ini ya pasti yang di bawah sini. Ini kan tadi yang pertama, yang kuning berarti kan daerah arsirannya karena kurang dari sambungan ya ke bawah. Ya enggak? Yang merah juga ke bawah. Yang ungu juga ke bawah. Sekarang pertanyaannya, mana dari ketiga daerah-daerah yang ada di sini yang memiliki arsiran berkali-kali? Tentu yang memiliki arsiran berkali-kali adalah ini. Adalah daerah ini, daerah arsiran. Oke. Jadinya daerah arsiran ini adalah kita sebut sebagai himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita mencari mana yang paling optimal. Apakah titik ini 0,75, apakah ini 65,0 atau titik ini. Titik ini kita nggak tahu gimana cara ngitungnya. Oke, caranya. Oke. Oke, kita masukkan solusinya sehingga sekarang kalian hitung ini berapa titik di sini. Bagaimana cara menghitung titik di sini? Bagaimana cara menghitungnya? Titik di sini. Ada yang tahu? Ada enggak? Oke, cara menghitungnya adalah dengan mengeliminasi dua buah garis-garis yang berpotongan ini. Coba kita lihat mana garis yang berpotongan. Berarti kita sudah punya dua buah titik yang nanti bakal kita menjadikan alternatif yaitu 0,75 dan 65,0 yang ini. Yang ini kita harus cari. Bagaimana cara kita cari? Kita hitung aja. Berarti titik-titiknya di situ adalah misalnya kita sebut sebagai yang ungu adalah 500x ditambah 600Y sama dengan 45.000. Terus yang X berikutnya sini 3X ditambah Y sama dengan 195. Kenapa Pak dipakai sama dengan? Karena ini kita ingin menghitung nilai X sama Y-nya dari proses eliminasi ini. Kalau tadi kenapa pakai tanda kurang dari sama dengan? Tandanya adalah untuk mencari daerah. Kali ini adalah untuk mencari nilai pasti. Oke ya. Bagaimana caranya? Oh, gampang aja. Ini kali 1, ini kali 600. Untuk menghilangkan Y. Berarti yang atas tetap 500 dikali 500X kali 1, 500Y ditambah 600Y sama dengan 45.000. Yang 600 kita kali di sini 1800X ditambah 600Y sama dengan, nah ini berapa nih? 195 dikali 6. Coba pelan-pelan, kosongnya 2 di belakang. 0. 6 dikali 5 30, ya enggak? Kosong, simpen di 3. 6 dikali 9 54 57.
Simpan 5. 6 dikali 1, 6 tambahin 5, 11. Oke ya. Jadi 117.000. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Ini habis ya. 0. Ini dikurangi menjadi min berapa? 1300 X. Oke. Yang ini menjadi 1000 berarti min berapa? Min kalau 55 tambahin 17 berapa? 55 tambahin 17 2 72. Oke, 72 ribu ini ya. Oke, sama-sama min-minnya kita hilangkan bisa. Berarti X sama dengan 72.000 dikurangi 1.300. Oke, ini coret. Coret berarti coba berapa ya? Kita hitung sama-sama. 2 dikali 13. 5. Coba 5 kali 13 adalah 65. Dikurangi 12 kurangi 57. 70. Berarti sini 34. Ada sini sekitar 53 ya. Oke, sini 53. Berarti sini kira-kira adalah sekian 53. Oke, kita perolehlah sini suatu titik menjadi untuk sini kita bulatkan menjadi 50. Titiknya menjadi di sini menjadi kalau ini nilai X 50, sini X 50 150 berarti Y sama dengan 45. Berarti titiknya menjadi 50,45. 50,45 ini kita masukkan ke dalam Z tadi. Kita masukkan ke dalam Z tadi. Oke. Berarti Z sama dengan 15.000 X ditambah 20.000 Y. Berarti ini adalah menjadi solusi yang paling optimalnya. Oke. Ini ada tugas kalian di rumah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum.